Oke guys, selamat datang di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas tentang Mobo A320. Ya, seperti kita tahu Mobo A320 itu adalah Mobo untuk AMD Ryzen ya, AMD Ryzen series gitu. Di sini ada banyak model dan merek. Nah, untuk kalian bisa pilih mana yang terbaik antara fitur, kelebihan dan kekurangannya gitu. Juga desain modelnya dan harganya. Oke. Next. Ini Sirtiman mau mempromosikan ya jasa rakit PC paket AMD. Jadi bila order paket jasa ini, dia sebetulnya pre-order ya, nanti gratis keyboard and mouse gaming juga nanti dibikin, dirakit ya, dibikin PC yang bernuansa gaming full RGB ya. Di sini bisa dilihat yang dirakit itu speknya Ryzen 3 3200G Mobo A320 yang kita bahas sekarang ini, SSD 120GB, HDD 500GB, RAM 8GB, PSU 80 HSF-nya heatsink fan-nya RGB, casing menyesuaikan ya dengan stok yang ada, plus 3 kali fan RGB. Oke, untuk yang minat silahkan di order di linknya nanti di deskripsi ya, Tokopedia. Next, kita lanjut untuk Mobo yang pertama. Ini adalah Galax ini kita lihat motherboard Galax ini warnanya hitam, desainnya ya, hitam silver. Dia dengan port-portnya di I/O belakangnya ada USB 2.0 PS2, di atasnya ada USB 2.0 ya, di bawahnya PS2, juga ada port VGA, port HDMI, USB 3.1 gen pertama port yang warna biru itu ya, USB 2.0 port. Di atasnya ada 1000 mAh LAN, juga ada di sini ditulisnya 6 channels audio jack ya. Dan DDR4 slot, 2 kali DDR4 nya ada 2 DIMM slotnya ya, maksimal 32GB. Untuk lainnya ada M.2 socket PCIe Gen 3 dikali 4 32GB per second. Juga ada SATA 3 6GB 6 Gbps. Untuk tempat kartu PGA-nya ada PCIe 30 kali 16 slot, juga ada tambahan SATA 3 header, dan terakhir ada satu ya PCIe kali 1 slot ya, seperti dilihat. Fitur-fiturnya adalah high speed PCIe M.2 socket ya, soketnya katanya kecepatan tinggi ya, support Ryzen AMD A4 CPU, easy to use BIOS. Dilihat untuk detailnya, ini sebenarnya untuk dibuat untuk gaming dan lebih using menggunakan kualitas komponen untuk menyajikan game pengalaman profesional gaming yang stabil gitu. Separate audio area, ada high speed PCIe M.2 socket, juga support AMD A4 CPU. Di sini diklaim ya Ryzen Mobo Galax ini support sampai Ryzen terakhir gitu loh. Ini menarik gitu ya. Outputnya seperti dilihat yang tadi ya, ada USB 2.0 port. Biasanya kalau yang di atas itu bisa buat ngecas ya. PS2 VGA, port VGA, port HDMI, port 3.1, USB Gen 1, USB 2.0 port, 1000 mAh LAN, 6 channel audio jack, support di I/O nya. Untuk
Ini untuk yang suka main game e-sport ya, disarankan menggunakan motherboard ini. Untuk fiturnya ya seperti itu, sedangkan untuk kekurangannya Siltiman mau cek dulu ya. Ini untuk kekurangannya, portnya untuk ke monitor ya cuma dua ya, ada VGA dan HDMI. Mungkin kalau ada DVI port ya mungkin tambah bagus. Selebihnya sih ya aman, bagus ya. Untuk ini, oh iya, ini karena bentuknya kecil ya, MATX, jadi dia ya untuk tambahan PCIe slotnya ya cuma satu gitu aja sih. Selebihnya normal ya, standar. Ada fitur-fitur yang lain. Oke, produk ini bisa dicek ya harganya nanti. Next kita menuju ke motherboard berikutnya. Di sini motherboard dari Colorful A320M M.2 Pro V15. Tampilannya seperti ini ya, dengan nuansa hitam abu-abu, juga ada di sini desainnya garis-garis ya, keren deh gitu. Kita langsung ke fiturnya ya. Support AMD socket AM4 CPU, support 2 kali DIMM slotnya ada 2, support dual channel DDR4 32000 OC, 3000 OC, 2800 OC, 266, 240, 2133 MHz memori. Jadi bisa di OC sampai 3200, ini masih aman gitu. Kalau lebih ya resiko ditanggung sendiri ya. Untuk slot SATA-nya ada 4 ya, 4 kali SATA 30 port. Juga untuk RTL 8111H 1000M LAN ya, untuk LAN-nya ya. Realtek ALC 662 6 channel audio chipset. Untuk audionya juga di sini ada VGA HDMI port, VGA plus HDMI port, 6 kali USB 2.0 port, 4 true header, 4 kali USB 3.0 port, 2 true header, 1 kali M.2 slot, support PCIe kali 4 dan SATA SSD dan 2242 atau 2280 size SSD. Nah, ini untuk NVMe bisa ya, karena 2280. Untuk M.2 juga bisa, ada slotnya, dan ini 1 kali 12 pin RGB fan header. Nah, ini ada support pin RGB ya. Support the USB charging function in power state. Biasanya untuk yang di atas tombol PS2 itu biasanya dia support bisa ngecas gitu. Kita lihat tampilan produknya ya seperti ini. Ini letak USB yang dekat PS-nya ternyata di bawah gitu. Ini, dan tampilan dari atas, belakangnya ini sama boxnya, dusnya ya. Oke, kita ke bawah, kita di bagian spesifikasi, kita lihat motherboard seriesnya AMD chipset Colorful series. Chipsetnya AMD A320 garis miring B460, ada 2, cuma di sini kita bahas yang A320. Prosesor support AMD socket AM4 CPU. Memorinya 2 DIMM slot, support dual channel DDR4 32.000 OC, 3000 OC, 2800 OC, dan 2666, 2400, 2133 MHz. Grafik supportnya 1 PCI Express 3 kali 3.0 ya, masih Gen 3 kali 16 watt. SATA portnya 4 kali SATA 3.0 6 Gbps. Untuk board IO-nya 1 PS2 port, 1 HDMI port, 1 VGA port, 4 USB 2.0 port, 2 USB 3.0 port ya, 1 RJ45 1000M LAN,
3 audio port onboard, yang 1 USB 2.0 headers, 1 kali 3 USB 3.0 header. Untuk expansion slotnya ada 1 PCIe Express 3.0 kali 1 slot, tambah slot 1 kali M.2 slot. Untuk BIOS-nya 18M UEFI. Power manajemennya support 65 watt prosesor. Hardware monitornya CPU fan speed control, sistem fan speed monitoring, CPU temperatur monitoring, sistem temperatur monitoring, dan voltase monitoring. LAN-nya 1000M LAN, menyediakan 10 atau 100 atau 1000 MB Ethernet. Audionya ALC 662, 6 channel audio chipset. Konfigurasi 190 kali 215 mm MATX. Ini fitur lainnya, 2 USB di bawah PS2 port, support charging ya, bisa ngecas under shutdown state which can be turned off with JKP jumper. Oke, jadi dengan fitur ini ya, di sini Sirtiman nilai kekurangannya apa ya? Di sini VGA plus HDMI port. Ya ini nggak ada DVI-nya. Cuma ya karena ini termasuk yang budget dan untuk RAM-nya bisa di OC. Ini udah ada slot M.2 ya, ini ya rekomend deh gitu. Untuk harganya bisa dicek ya di sini. Oke, next. Nah, ini adalah motherboard sejuta umat, motherboard favorit, the best, laris manis, A320M HDV. Nah, di sini kita lihat ya. Ini Firtiman masih pakai yang ini ya. Kita lihat fiturnya ASRock Super Alloy, dia katanya bahannya bagus ya. Support AMD socket AM4i series APU, Bristol Bridge bisa, Ryzen seri C APU Summit Ridge and Raven Ridge. Dia support DDR4 3200 OC Ryzen CPU atau 2400A seri APU. Dia PCIe 1 kali PCIe 3 kali 0, 3.0 kali 16, 1 PCIe 2.0 kali 1. Untuk grafik outputnya HDMI, DVI-D dan D-Sub ya, ini ada DVI-D-nya. Untuk soundnya ya 7.1 CHHD audio Realtek ALC 887 audio codec. Ini kayak yang terbaru ya, ELNA audio caps. Juga ada 4 kali SATA 3, 1 kali Ultra M.2 PCIe Gen 3 kali 4 kali SATA 3. 6 kali USB 3.1 Gen 1, 2 di depan, 4 di belakang. Realtek Gigabit LAN. Ini support Windows 11 dan VR ready buat yang mau main VR ya, dia udah support. Jadi di sini dilihat untuk VR ya, dia kelebihannya ya bersiap-siap untuk menikmati dunia dari virtual reality. Dan slot M Ultra M.2 sampai dengan 32 GB per second, PCIe Gen 3 kali 4 dan SATA 3. Ini jadi bisa dimasukin, ini bisa dimasukin SSD NVMe ya, M.2 juga bisa. Ini kelebihannya itu. Dan Super Alloy, dia terkenal dengan bahannya yang high density design tradisional, dia memang kayak dirajut seperti itu ya. Juga Sapphire Black PCB terbuat dari warna hitam, rock solid quality, give the mother. Karena harganya murah ya. Digi Power, unlike traditional model, dia menggunakan kekuatan analog ya, dengan generasi terbaru digital PWM Pulse Width Modulation Design, dengan menyediakan CPU V-Core, voltase lebih efisien dan lebih halus sehingga mencapai
umur panjang dan tingkat kestabilan yang lebih baik. Solid kapasitor design, kapasitornya ASRock ya udah terkenal lah, murah tapi bagus gitu. LNA Audio Caps nih, untuk audionya nih dia punya komponen yang khusus namanya LNA Audio Kapasitor ya, mainstream yang dia suaranya mengurangi noisy sehingga menghasilkan suara yang lebih jernih. Untuk kelebihan lainnya dia triple monitor ya, tadi ada HDMI, ada VGA sama DVI gitu. Jadi bisa pakai 3 monitor dari motherboard ini. Support 4K sama 2K, full spike protection, live update and apps. Ini ada banyak update dari banyak aplikasi yang support. Dan harganya bisa ditemukan sekian. Next kita ke Biostar ya. Biostar serinya A320MH 2.0 versi VER.6.1. Jadi support AMD Ryzen CPU _APU, AMD A320 single chip arsitek ya, support 2 kali DIMM DDR4 2933, 2667, 2400, 2133, 1866 up sampai dengan 32 GB maksimal untuk RAM-nya. Ini kayaknya nggak bisa di OC ya. Untuk Biostar support HDMI, support USB 3.2 Gen 1. Kita lihat nih tampilannya, warnanya hitam. Ini untuk bagian IO-nya ya belakang, dan ya seperti inilah gitu. Kita lihat di sini dikasih nomor-nomor bagiannya. 1 kali AMD socket bagian 1 di sini, 2 kali DIMM DDR4, 4 kali SATA 3 bagian nomor 4 ya, 4 kali SATA 3 nomor 4. Nomor 3, 4 kali SATA 3 di bawah ini. 4 kali PCIe 3.0 kali 16 slot. Nah, ini untuk VGA biasanya 1 kali HDMI slot di sini. 4 kali USB 3.2 Gen 1 nomor 6, USB-nya 3.2. Seperti itu untuk Biostar-nya ini apa ya? Ini itu kekurangannya dari Sirteman, dia untuk RAM-nya nggak bisa di OC ya. Juga untuk sambungan ke monitornya dia cuma satu gitu, pakai HDMI aja gitu. Sebenarnya ini ada sih VGA. Ada VGA-nya cuma nggak ditulis gitu. Jadi bisa 2 ya. Bisa 2 tapi ya standar lah gitu. Standar. Ini nggak ada keterangan tentang USB untuk yang ngecasnya. Jadi anggap aja nggak ada gitu. Oke, ini harga untuk Biostar bisa dicek ya. Berikut next, AMD A4 UTX, dia adalah serinya Prime A320M F ya, seri yang Prime F ini ya. Dia ready Windows 11, bisa untuk langsung ya install Windows 11. 5 kali protection 3 DDR4 3200 mAh SATA namanya, dan USB 3.1 Gen 1. Dia bisa mengontrol untuk suhu ya, kedinginan dan nggak berisik. GPU temperaturnya juga ada pengatur suhunya ya, terutama untuk gaming gitu. 5 kali protection ini multiple hardware safeguard for all round protection. Jadi setiap hardware dilindungi ya. Itu ada teknologi 5 kali protectionnya, mungkin lebih awet kalau Asus.
One stop control media acclaim UEFI BIOS with AZ Flash 3. Untuk BIOSnya ya dengan one stop control media acclaim. Lihat penampakannya di sini dusnya ya, ada background biru, dan untuk motherboardnya warna hitam padu sama silver. Di bawah kita lihat ada teknologinya Turn It Your Way, Easy PCD, DIY, Extra Fast Connecti, lebih konektivitas lebih cepat, reliable stabilitas dan compatibility. Di belakang kita lihat ada VGA port, ada di sini PS masih pakai keyboard dan mouse seperti itu ya. Di sini ada USB 3.1, USB 2.0, LAN-nya di atas, audionya juga PCI Express-nya 3.0. Di sini untuk 2 kali USB ya, 4 kali SATA-nya ada 4. Chipsetnya DDR4, support Digi VRM. Di sini kekurangannya apa ya? Di sini tuh VGA, masih VGA aja gitu. Nggak ada HDMI-nya gitu. Jadi ya sebenarnya untuk yang seri APU sih sebenarnya ini lebih cocok ya, bukan Ryzen soalnya. Kalau nggak ada HDMI-nya ya harus, mau gambarnya lebih bening ya mau nggak mau harus pakai kartu grafik tambahan ya. Dia yang jelas punya teknologi untuk menjaga ya suhu, ada fan exportnya bisa diatur, efisiensi energi, coolernya ya, coolernya ada yang di chipset, ada yang di chipset CPU, ada yang di bagian VGA. Dia ada teknologinya seperti itu. Ini ditulis RAM-nya bisa sampai 3200 mHz. Media acclaim-nya nih gambar tampilan BIOS-nya sebenarnya bagus nih. Yang bagus ini informasi di halaman web resminya ya. USB 3.0 slotnya ya. Ini key slot. Ini lebih awet kalau cabut colok VGA ya. Key DIMM-nya. Easy memory removal, teknologi lainnya 5 kali protection, 5 kali, tapi ya dia nggak ada HDMI ya, itu sayang sekali itu ya. Kalau untuk APU atau kalau dipakai untuk misalnya Ryzen 3200G atau Ryzen 5600G ya nggak bisa di sini, sayang gitu. Oke, untuk AMD Prime A30MF nya bisa dicek harganya ya. Next kita ke di sini dari ECS ya, A320 AM4 M3 V1.OA. Jadi di sini bisa dilihat ya dari keluaran dari ECS ya. Windows 10 Workable Support, Windows 10 nih, masih Windows 10 ya. Support 3 independent display. Displaynya ada bisa 3 monitor ya. 3 tambah 2 PS power design. Apply 100% solid capacitor design to maximize component reliability. Dia bisa memaksimalkan dengan 100% solid katanya. ECS Duratone teknologi menjamin kestabilan dan performa dari sistemnya. ESD Protection mencegah komputer dari elektrostatik ya, dan merusak bagian-bagian komponennya gitu. Support ECS EZBIOS for tweaking BIOS in graphical user. Bisa ada BIOS-nya ya untuk OC ya, biasanya tweaking grafik. Support HDMI 1.4a teknologi, resolution sampai dengan ini boleh dibilang mau 2K ya, 2K, dan HDCP function. Support AMD 2 graphic teknologi,
ICS Intelligent Usage Utility. Usetnya utility maksudnya apa nih? A32 series perfect compatibility untuk semua fan ya. Untuk semua fan ini, fan dari fan yang mahal ini bisa ya. Yang coklat itu. ECS AM4 Stable VRM. Bisa ada VRM-nya bagus katanya, solid kapasitor sampai dengan 200.000 jam, terus elektrolytik kapasitor sampai 3.200 jam, low high ya, lebih stabil dan lebih bagus gitu ya, environment protectionnya. ECS durable PCI slotnya lebih dari 1500 kali dites ya, untuk lebih lama. Dia juga untuk temperaturnya ya, 50% lebih baik dibanding motherboard yang lain katanya. Ini untuk temperaturnya ya. Stabilize USB U1 di sini bisa untuk VR ya, bagus nih. VR lancar, nggak stutter ya. M.2 PCI high speed, dia udah dilengkapi dengan slot M.2 ya. 42 mm, 60 mm sama 80 mm. Ini fitur lainnya. Crystal clear audio HD. Dia warnanya suaranya jernih ya. Independent power supply yang terpisah, HD audio codec, dia punya komponen sendiri. Your favorite headphone. Kalau untuk headphone ini bagus sekali. Oke, untuk ECS ini di sini gambarnya cuma satu ya. Untuk ECS ini sebenarnya kekurangannya apa ya? Untuk monitornya bagus. Nah, di sini paling di bawah port PS2 ini dia nggak ada dua tambahan USB ini, slot USB ya. Jadi biasa untuk ngecas nih nggak ada. Kalau untuk desainnya ini kecil, standar MATX. Jadi PCI slot yang kali satunya cuma satu. Yang enggak ya itu aja sih, bisa 2K dan ini bisa pokoknya bisa sampai 3200 ya. Bisa di OC, untuk RAM-nya juga ada VR. Kekurangan lainnya ya biasa aja, standar lah gitu. Nggak ada, cuma itu aja ya. Untuk chargingnya nggak ada keterangannya, dan HDMI ada. Oke, ya ini aja. Untuk harganya bisa dicek. Next, di sini produk dari MSI dengan A320M A Pro. Kita lihat di sini produk dan dusnya ya. Kita lihat diinspirasi dari arsitektur desain dengan core bus DDR4 bus. Oke, katanya untuk bisa ngebus ya, mungkin bisa core dari DDR4 nya itu bisa dimaksimalkan gitu. Support 123 Gen AMD, Gen 123 Ryzen ya, dengan Radeon Vega grafik, dan generasi kedua Ryzen dengan Radeon grafik, Athlon juga dengan Radeon Vega grafik, dan E series atau Athlon X4 desktop processor untuk soket AM4. Support DDR4 sama dengan 3200 OC. Audio bus Reward UIR with studio grade sound quality. Kualitas audionya bagus. DDR4 bus. Teknologi untuk menghasilkan sinyal data untuk performa terbaiknya dan stabil DDR4-nya. Core bus dengan premium layout gambar dan fully digital power design to support more core and provide better performance. Jadi layoutnya dia mewah katanya, juga digital powernya itu bisa menghasilkan core ya, performa lebih baik. Gitu dilihat
Pemasangannya mudah, performance-nya bisa maksimal. In Studio Advantage bisa untuk cocok dipakai di dalam studio, dan logo dari MSI ya, seperti dia biasa pamer logo gitu, Loyal Comrade. Di sini bisa lihat ya, satu keyboard mouse-nya PS2, nggak ada tambahan untuk casnya ya. DVI-D, ada slot DPI, ada 3 HDMI ya, 4 USB, 3.2 HDMI, 3 Gen 1 ya, kelima 3.2 Gen 1 juga. Di sini bedanya ada USB 2.0 LAN port, USB 2.0 atasnya LAN port, HD audio konektor. Nomor 6 DDR4 bus. Ditaruh di mana nomor 6? Nomor 7 heavily heatsink. Sebenarnya nomor 8 audio bus. Ini sebenarnya bukan nomor-nomor ininya ya, cuma mungkin ketukar kali ini. Ini DDR4 seharusnya nomor 6 gitu. Ya lebih mudah ya untuk rakitnya. Dia menghadirkan kenyamanan, desain yang bagus untuk kemudahan ya, untuk bagian SATA dan USB. Bisa untuk gaming ya. Coolingnya ini pendingin ya, teknologi pendinginnya ya. Juga BIOS and software, dia katanya BIOS and softwarenya performa toolnya itu katanya bagus ya. Setiap MSI motherboard are certified stick pin header. Compatibility-nya sepertinya banyak ya untuk ya ke peripheralnya kayak keyboard dan lain-lain ya, keyboard, headset dan lain-lain lah. Enhance performanya hadirkan solusi game enthusiast gamer ya, untuk prosumer ya, itu untuk gamer yang gila ngegame nih. Memory enhancement and fast storage USB transfer. Untuk CPU sama memorinya, juga kecepatan transfer data USB datanya ya. Untuk CPU-nya udah ya ada teknologi pendinginnya ya, udah dites tuh. Memorinya dengan DDR4 bus bisa ngeboost nih ya, mungkin bisa nambah performa. In Studio Advantage ini untuk kenyamanan untuk kerja ya, level listing juga untuk audio sama LAN-nya katanya untuk di dalam ruangan lebih bagus gitu. Untuk audionya dia ada kualitas grade sound quality ya, studio grade sound quality premium, exhilarating and inspiring. Dia support sama banyak peripheral dan monitor yang bisa banyak gitu. Untuk casingnya juga bisa yang RGB seperti biasa. MSI sekaligus menampilkan gambar naganya, naga apa cicak sih itu pamer itu katanya buat untuk setup bagus lah gitu. Industrial design, dia desain untuk memuaskan ya, kinerja profesional dan pro series motherboard ya, seperti itulah desainnya. Loyal Comrade dengan pengalaman tahunan dari para insinyurnya ya, menghasilkan produk yang dikembangkan dengan di bawah extreme condition katanya, komponennya kualitas. Oke, untuk MSI ini ya dia nggak cuma menjanjikan motherboard aja ya, juga menjanjikan kayak gaya
juga performa dan kemudahan untuk ngerakit. Dan di sini kita lihat untuk ya iya sih untuk oh paling nggak ada casnya. Kekurangan ini nggak ada di bawah PCI port nih, nggak bisa untuk cas gitu. Dan ini ada DVI, ada HDMI untuk ke monitor, cuma nggak ada VGA. Ini benar nggak ada VGA-nya ya. Jadi kalau ya yang nggak usah pakai VGA sih ya, terutama ya paling dicek aja TV-nya ya. Kalau yang nggak ada HDMI ya nggak bisa pakai ini, gitu aja. Untuk lainnya benar-benar ya bagus ya, tampilannya emang gaya lah gitu. Ada DDR4 busnya nih, jadi RAM-nya bisa lebih cepat ya, kenceng. Oke, untuk harganya bisa dicek ya di sini. Oke, lanjut ke berikutnya. Untuk Prime dari Asus ya, Asus Prime A320M yang seri K dengan LED lightning. Wow, ada LED lightningnya ya, nyala-nyala gitu ya. DDR4 3200 mAh, 32 Gbps, M.2, HDMI 1.6 Gbps, USB 3.0, 5 kali protection. Ini sebenarnya ya teknologinya 5 kali protection. LED illumination, ini untuk lampu mengontrol audio. Kalau audionya ada suara, dia akan nyala gitu. Native M.2 Lightning Fast Storage Speed, One Stop Control, Media Claim, UEFI BIOS with Easy Flash 3. BIOSnya bagus juga, 5 kali protection ya, teknologinya lebih awet. Ya terkenal sih kalau produk Asus ya dari dulu ya, dia emang awet kalau untuk pakai lama, dipakai berjam-jam juga kuat gitu. Sini bisa dilihat produknya untuk tampilannya seperti ini. Ini back panel. Ini I/O portnya ya, di sini PS2-nya. Ini nggak ada tambahan USB lagi untuk ngecas ya. Ini VGA, ini ada HDMI, HDMI, USB 3.0 ya. Ini di atasnya ada LAN, ada yang USB 2.0, ada audio sound card. Udah banyak mendapat penghargaan ya, nggak usah dibahas lagi itu. Ada teknologinya, support performance bisa sampai 3200 mAh, optimize cooling, ada pendingin di setiap bagian, sampai di ini baterai CMOS-nya juga ada pendingin ya. Ultra CPU fan speed-nya. Game in your way, udah siap gaming juga. Ultra fast transfer speed, M.2-nya ini cepat. Easy PC DIY, ini untuk cabut colok VGA card-nya. One stop control, ini ada untuk kontrol ya di BIOS-nya. Dan ini kita lihat bagian-bagiannya. PS2 nya nggak ditulis ya. VGA port ada, HDMI port, USB 3.0 port ada, USB 2.0 port, LAN, audio, PCI Express masih Gen 3 atau Gen 2 bisa pakai ya. Asus Safe Slot Core Support, dia lebih kuat ya Asus. Audio fiturnya ada LED illuminasi. Wah, ini ada bisa lampu nyala kalau ada suara dari audio ini. Audio shielding, dedicated audio PCB layer, premium Japanese audio kapasitornya dari Jepang itu khusus. DIGI plus VRAM and APU ini untuk menjaga ya stabilitas. Chipsetnya DDR4 support, AMD A4 socket, AMD A320 chipsetnya ya di sini. M.2 support both SATA and PCI mode, 4 kali SATA, 2 kali front USB 3.0. Prime. Stabilitas dan kompatibilitas, 5 kali proteksi, ada safe core, ada surge protect network, ada over voltage protection, stable power supply, stainless steel back IO. Ada untuk keamanan untuk PCI cabut coloknya ya, dia ada teknologinya lebih kuat. LAN guard,
LAN-nya juga lebih ini biar stabil ya. Kalau ini over voltage protection ya, kalau ada tegangan-tegangan tuh dia ada teknologi untuk melindungi ya. Ya seperti ini untuk sudah dites lebih dari 1000 kali ya CPU. Hasil tesnya tuh di 1000 kali CPU ya. Dia sangat kompatibel sama produk dari Asus ya. Kalau punya VGA Asus dia sangat kompatibel. Untuk performance-nya ini udah faster write read speed-nya lebih cepat, 2 kali larger power ya, seperti inilah. Ini sebenarnya Sirtiman lihat ini ya. Cuma sayang masih USB 3.0 ya. Seharusnya kalau USB 3.1 teknologi terbaru gitu. Cuma nggak masalah sih, itu pun masih kencang kekurangan. Untuk tadi nggak ada yang untuk kabel itunya ya, apa USB untuk ngecasnya di sekitar PS2 ya. Dan ini untuk ini nggak ada DPI supportnya, jadi bisa cuma dua aja, ada HDMI sama VGA, yang lainnya standar. Sebenarnya dia pengennya sih seharusnya ada 6 ini ya, 6 lubang untuk sound cardnya nih, sama di bawah PS2 ini ada tambahan slot USB lagi gitu. Soalnya kan ini termasuk harga yang nggak murah kalau Prime. Oke, harganya bisa dicek di sini. Juga untuk next di sini A320 Prime, masih Prime ya, A320ME. Kelebihannya apa? Untuk yang tadi sama 5 kali protection 30 LED illumination sama native M.2 onboard 3.1. Oh, biasanya di sini ini bedanya di sini onboardnya yang 3.1, tadi sebelumnya 3.0 ya, one stop. Lebihnya sama ini untuk tampilannya. Harusnya sama yang seri K ya, cuma yang E ini kelebihannya USB slotnya 3.1. Wah, banyak penghargaan ya, artinya udah banyak menangnya ya. Makanya proteksi yang tadi sama. Di sini bedanya dia ada DPI port sama USB-nya Gen 3.1 ya. Di sini masih PCI Express-nya 3.0 ya, untuk yang 1x16. Tapi ya itu aja sih. Untuk audionya juga dia punya fitur ini ya, Illuminati ya, ada lampu nyala kalau musiknya bunyi gitu. Lebih dari 8000 jam ini udah, kalau mau ya berlama-lama pakai komputernya sering banyak tuh pakai ini lebih aman. Dia juga stainless steel back DRAM overcurrent protection. Untuk stabilan 5 kali ini emang paling dia berani ya, banyak dapat penghargaan fiturnya 5 kali protection itu. Jadi emang seri tadi Kak ya, bedanya cuma itu aja, ada DVI portnya sama USB 3.1. Kurangannya ya ini nggak ada di bawah PSI nya, nggak ada tambahan USB ya. Sama pengennya sih kalau bisa ya masih seri A sih ya, pengennya sound cardnya tuh ditambahin lagi tuh. Oke, untuk harganya bisa dicek ya di sini. Next yang ini dari Gigabyte ya, terakhir ya. Gigabyte ini GA A320M 320M S2H ref 1 kali X, ref ada yang 3.X sama ref 2.F. Jadi kelebihannya pertama ditulis insist on ultra durable ya, lasting quality. Yang namanya durable ini tahan awet ya, support AMD seri 5000 dia udah support ya, 5000G juga, seri 4000G juga
generasi ketiga, kedua dari Ryzen. Generasi pertama bisa, generasi kedua bisa. Yang ada Radeonnya, ada Vega Graphics generasi pertama dengan Radeon atau Vega Graphics. Athlon juga bisa, Vega Graphics generasi ketujuh A series ya, atau Athlon A, Athlon X4 prosesor. Ini dual channel non ECC unbuffer DDR4 2 DIMMs. Ultrafast PCIe Gen 3 dengan PCIe NVMe dan SATA mode support. High quality audio capacitor and audio noise gate, Realtek Gigabit LAN with Internet Accelerator software. Smart fan 5 fitur, 5 temperatur sensor dan 2 hybrid fan header. Gigabit UEFI BIOS, all Gigabit app center simple and use. Bisa lihat tampilannya yang ada dusnya. Ini tampilan belakangnya, kita lihat ini VGA, DPI ya sama HDMI, bisa sampai 3 monitor ya. Standar. Ini untuk Ryzen dan Athlon bisa ya, Smartphone 5, ultra durable motherboard, motherboardnya lebih tahan lama ya. Get ready for AMD Ryzen 3000 series. Pas on board storage bisa NVMe ya. Juga untuk PCIe Gen 3 kali 4 nya bisa M.2 sampai dengan 32 Gbps. Ini untuk slotnya, tipenya bisa 22110, 2280, 2260, 2242. Ini bisa masuk semua ya, banyak pilihan. M.2 nya bisa sampai 32, ini 32 Gbps. Untuk SATA 3 nya bisa sampai 6 Gbps. High definisi digital output ya. Dia digital outputnya nih bisa tampilan ke monitornya lebih HD, bisa sampai 4K supportnya. HD multimedia interface aman ya untuk gambar bening. Smart fan-nya ya, ditaruh di beberapa letaknya ini, dekat CPU, chipset, sama dekat audio mungkin ya, sama dekat ini LAN, sama dekat bagian monitor gitu. Jadi pendingin semua gitu. All hybrid fan pin header. Ini untuk fan pinnya bisa macam-macam ya, untuk yang model tertutup, CPU fan, system fan, dan water cooling, dia bisa masuk semua. New Smart Fan 5 software, ada softwarenya ya, bisa diatur ini, ada software ini tambahannya. Di BIOS juga ada ngatur untuk fan-nya. Realtek-nya dia untuk kecepatan nggak pakai ngelak, just frag untuk internet pakai LAN-nya. Untuk main game dan untuk tugas-tugas berat lah ya. Double locking bracketnya ini ada double lockingnya, ada ngunci, itu bisa kunci ya, jadi lebih kuat, nggak gampang copot dari motherboard gitu. Dan ini anti sulfur design, dia overcoat epoxy, anti sulfur design, anti sulfur resistor. High quality onboard audio design, ini audionya bisa sampai 4 komponen ya untuk audionya sendiri. Juga tadi untuk layarnya bisa sampai 4K ya, humidity protection glass fabric PCB. Ini yang terbarunya ya, untuk PCB-nya ini dirakit udah kayak apa itu, ketupat gitulah. High new glass fabric, high temperature protection ya, lower RDS MOSFET design, lebih dingin. Refresh BIOS easy, smart and friendly. BIOSnya ini ya bagus lah, keterangannya udah kayak apa ya, udah kayak pesawat ini nih, apa, kapal Star Trek ya. BIOS Gigabit App Center, ada App Centernya juga. Easy Tune ini untuk yang mau OC ya.
Sistem informasi viewer, informasinya mau fan-nya mau standar, mau kencang, mau yang nggak berisik silahkan dipilih. BIOS-nya ya terserah ya, mau update, mau update dari server atau dari file ada pilihannya. Dan ini 3D OSD. XSplit Gamecaster, broadcaster, cast your game anytime anywhere. Dan bisa di split dia pakai teknologi XSplit Gamecaster. 3dev SmartCam custom stream modding. 3dev SmartCam. Smart camnya bisa pinter ya, bisa mungkin ada menghilangkan langsung green screennya ya, untuk main game. Oke, untuk harganya bisa dicek di sini. Ya demikian, jadi untuk pilihan motherboard A320 ya, silahkan ya. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, follow-nya, ditunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.